kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Roh Kudus, datanglah ke dalam hati kami. Berfirmanlah Engkau kepada umat-Mu ini. Tuliskanlah pesan Kristus pada loh-loh jiwa kami. Datanglah ya Roh Kudus membebaskan dan menghidupkan kami melalui firman kehidupan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami hati yang tenang, pikiran yang jelas, menerima firman kehidupan. Amin. Salam sejahtera kepada kita semuanya, Abang Inang, Hors Madhita Salhuna. Sebelum saya membaca firman Tuhan di Minggu Pentakosta ini, Abang Inang, ada dua hal yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, syukur kepada Tuhan. Semua kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini Minggu Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua gereja, semua orang percaya diberikan karunia untuk berani bersaksi, untuk memberitakan Injil. Dan sesungguhnya ini adalah awal dari pertumbuhan dan perkembangan gereja di tengah-tengah dunia ini. Sehingga gereja Tuhan dimanapun dan kapanpun akan terus berkembang. Orang-orang percaya akan terus berkobar menyaksikan imannya di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itulah saya sampaikan kepada kita semua, salam Pentakosta. Selamat Pentakosta Madhita Saluhuna. Yang kedua, Amang Inang, saudaraku, hari ini juga kita bersuka cita. Gereja kita bersuka cita karena 15 orang calon sintua akan menerima tahbisan sintua setelah mereka menjalani masa learning kurang lebih 2 tahun ini. Sengaja penahbisan calon sintua ini kita lakukan di Minggu Pentakosta ini. Karena dengan pencurahan Roh Kudus yang menguasai hati mereka, itulah yang memampukan mereka nantinya untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah gereja kita, di setiap WEK yang ada di gereja kita. Dan oleh karena itulah Amang Inang, di Minggu Pentakosta ini turunnya Roh Kudus, mari supaya kita semua mendoakan mereka, supaya kita semua mendukung mereka di dalam pelayanan. Dan oleh karena itu juga kepada saudara-saudara Amang Inang, calon sintua dan yang akan ditahbiskan hari ini menjadi sintua, saya sampaikan selamat berkiprah, selamat melayani di gereja kita ini. Dan firman Tuhan yang menyapa kita semua, saudaraku, di Minggu Pentakosta ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang-orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ada dua nas, saudara-saudaraku, yang kembali saya bacakan kepada kita, karena inilah yang menjadi pesan sekaligus panggilan kepada kita semua di Minggu Pentakosta ini, yaitu ayat 4 yang mengatakan, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus." Sebuah pernyataan dan sebuah pengakuan bahwa karya Allah di dalam Kristus selalu ada hingga pada masa kini di tengah-tengah kehidupan kita. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Semua kita dipenuhi oleh Roh Allah. Tuhan mencurahkan kepada kita semua roh kehidupan. Semua gereja, umat orang yang percaya, saudara-saudaraku, dia akan bergerak terus karena ada roh kehidupan, Roh Kudus yang menguasai kehidupannya. Dan kembali saya akan baca di ayat 11 yang mengatakan, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sekalipun mereka berbicara dan berkata-kata dalam banyak bahasa, tetapi semua itu diarahkan, saudara-saudaraku, untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Semua kesaksian-kesaksian yang dinyatakan oleh orang percaya atau gereja Tuhan, saudara-saudaraku, harus menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, bukan menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk dirinya sendiri.
Sehingga orientasi kita di dalam kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Memuji Allah bukan untuk memuji diri sendiri, saudaraku. Ada 5 pilar di dalam kesaksian iman kita, bagaimana kita memaknai kehidupan spiritualitas sesuai dengan panggilan iman kita bersama, saudaraku. Kelima pilar itu, yang pertama adalah kelahiran Kristus. Yang kedua, saudaraku, kematian Kristus. Yang ketiga adalah kebangkitan Kristus. Dan yang keempat, kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan yang kelima adalah turunnya Roh Kudus. Kelima peristiwa besar ini, saudaraku, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tetapi itu adalah menjadi sebuah pilar yang saling kait-mengait. Karena tanpa kelahiran tidak ada kematian. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Dan tanpa kebangkitan tidak ada kenaikan Yesus. Dan di dalam kenaikan Allah berjanji bahwa Dia akan menyertai semua orang percaya melalui turunnya Roh Kudus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Bila kita mencoba, saudaraku, menarik sebuah garis dari peristiwa kelahiran sampai turunnya Roh Kudus, semua itu adalah menceritakan karya keselamatan yang sudah sempurna di dalam kehidupan, di tengah-tengah hidup gereja itu sendiri. Kenapa saya katakan sempurna, saudaraku? Karena di sanalah kita melihat sejarah kehidupan kita, dari kelahiran kita dan sampai kini turunnya Roh Kudus Allah di dalam Yesus Kristus selalu ada menyertai gereja Tuhan, menyertai saudara-saudara, menyertai kita semua. Allah tidak pernah meninggalkan kita semua di tengah-tengah perjuangan kehidupan ini. Katakanlah kelahiran itu sudah dinyatakan. Dan kita sudah menerima kelahiran kita di dunia ini, saudaraku. Namun di dalam kelahiran itu ada proses yang harus kita jalani bersama-sama. Sampai kita nanti mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Itu adalah sebuah proses. Namun saudaraku, dengan 5 pilar ini menegaskan, setelah kelahiran kita, Allah menyertai. Dan di dalam proses kita hidup hingga pada saat ini, sampai nantinya kita mengakhiri hidup di dunia ini, ada Allah yang selalu menyertai kita semua. Menyertai gereja Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, di dalam proses perjalanan kehidupan kita sebelum mengakhiri sebuah pengakuan Allah ada bersama dengan saya, bersama dengan kita semua. Itulah yang memampukan kita untuk melakukan karya-karya kreatif yang memberikan kehidupan kepada semua. Atau dalam nyanyian kita katakan, selagi hari masih ada, selagi hari masih siang, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Lakukanlah perintah-perintah Tuhan. Dan di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang diperintahkan oleh Tuhan itu, saudaraku, ingatlah Allah ada selalu bersama-sama dengan kita, saudaraku. Inilah berita sukacita, berita kabar baik, kabar gembira kepada semua kita Amang Inang, kepada semua gereja di dalam melakukan misinya, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kristus. Sehingga misi kita dan kehidupan kita adalah misi kehidupan, bukan misi kematian. Sehingga karya kita semua adalah karya kehidupan, bukan karya mematikan orang lain. Sehingga semua kerja kita, semua gerak hidup kita sehari-hari, sesungguhnya haruslah memberi hidup kepada sesama kita, saudaraku. Turunnya Roh Kudus, saudaraku,
itu adalah yang dijanjikan oleh Allah kepada para murid-muridnya setelah Yesus naik ke sorga. Yesus berjanji, berdiamlah dan berdoalah, pulanglah ke Yerusalem. Para murid taat dan setia melakukan itu. Ketika Yesus mengatakan firman ini, ada perasaan murid bahwa sesungguhnya Yesus sudah meninggalkan mereka. Tetapi melalui turunnya Roh Kudus, di sanalah janji Allah nyata. Dan janji Allah itu adalah pasti. Kalau dikatakan pergilah ke Yerusalem, pulanglah ke Yerusalem, tinggallah di rumah dan berdoalah di sana. Itu dilakukan oleh para murid. Itu dilakukan oleh semua murid-murid Tuhan. Mereka berdoa di rumah, di Yerusalem. Mereka taat melakukan firman Tuhan. Katakanlah ini menjadi pesan penting di tengah-tengah kehidupan gereja kita Amang Inam. Ada lagi sebenarnya satu lagi yang keenam, pilar dari iman kita, yaitu parusia, kedatangan Kristus yang kedua kali. Sekalipun kita tidak tahu kapan itu datang pasti, tetapi itu akan pasti datang. Sebelum parusia itu datang, saudaraku, Yesus berpesan supaya kalian berdiam di rumah, berdoa di rumah, setia dan percaya kepadanya. Itu yang kita perankan sebelum parusia itu datang, yaitu pilar keenam dalam iman percaya kita. Roh Kudus sudah turun, iya. Dia sudah menguasai kehidupan kita Amang Inam, iya. Tetapi sekarang kita lagi menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Biarlah setiap umat, setiap orang berkumpul berdoa, membangun persekutuan yang hidup. Dan di dalamnya dia giat mewujud di dalam doa, kesetiaan dan ketaatan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang diperankan oleh murid-muridnya. Sehingga ketika mereka bertekun, berdoa, berkumpul di satu rumah, di sanalah janji Allah itu nyata bahwa Allah hadir melalui Roh Kudus yang dicurahkan kepada para murid. Sehingga pencurahan Roh Kudus itu kita lihat mengubahkan kehidupan para murid-murid yang dulunya hanya berpikir secara lokal, tapi kini mereka sudah keluar. Yang dulunya mereka membangun eksklusif, sekarang mereka harus inklusif. Itu ditandai dengan angin dan lidah-lidah api sebagai bentuk pencurahan Roh Kudus. Angin itu adalah Roh Kudus. Dan lidah-lidah api itu penyucian dari Roh Kudus. Disampaikan, dinyatakan ke tengah-tengah kehidupan murid. Dengan mereka dipenuhi Roh Tuhan, Roh Kudus itu saudaraku, maka mereka berkata-kata dalam bahasa mereka dan bahasa orang-orang lain, suku-suku lain, bangsa-bangsa lain. Karunia yang luar biasa diberikan, karunia untuk memahami, untuk mengerti, dan untuk menyampaikan. Sekalipun dalam logika mereka tidak mungkin bisa berbicara, mengatakan bahasa lain. Tetapi saudaraku, atas Roh Kudus, atas curahan Roh Kudus, mereka dimampukan. Sehingga ini menjadi pesan juga kepada kita Amang Inam. Banyak hal yang tidak bisa kita mengerti di dalam kehidupan ini. Tetapi bila kita membukakan hati kita dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka itu akan bisa kita ungkapkan. Banyak hal yang membuat kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita tidak bisa masuk akal di dalam hati kita. Tidak mungkin bisa kita pikirkan. Tapi dengan pencurahan Roh Kudus, kita dimampukan untuk melihat dan memberikan solusi terhadap segala sesuatunya.
Itulah kepenuhan Roh Allah di dalam kehidupan. Sekalipun mereka hidup sebagai orang-orang yang memberitakan firman, yang dulunya tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti, tapi sekarang mereka sudah mengerti. Roh Tuhan itu lintas budaya dan lintas bahasa. Saya bisa mengerti budaya bahasa mereka karena adalah Roh Tuhan. Katakanlah itu sebagai sebuah di tengah-tengah perbedaan. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, pasti dia mampu menerima perbedaan dan memahami perbedaan sebagai kekayaan di tengah-tengah kehidupan. Itulah kita. Itulah keberadaan kita. Boleh kita berbeda, yes, ya. Tapi jangan ada pembeda-bedaan di tengah-tengah kehidupan kita. Status sosial kita berbeda, iya. Jabatan kita berbeda, iya. Pekerjaan kita masing-masing berbeda, iya. Tetapi jangan ada pembeda-bedaan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Itulah yang dikatakan orang yang dipenuhi Roh Tuhan, hidupnya akan mempersatukan, bukan memecah, bukan membangun perselisihan, tetapi membangun sebuah kerukunan. Ajarkan kepada kita Amang Inang di tengah-tengah, di konteks kehidupan kita, di mana kita hidup dalam masyarakat pluralistik, di mana kita hidup di tengah-tengah bahasa dan budaya yang berbeda. Tetapi disinilah kita dipanggil semua umat Kristiani, orang-orang yang percaya, supaya tidak ada diskriminatif di tengah-tengah tindakan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Tetapi sebaliknya, mampu menerima itu sebagai kekayaan di tengah-tengah kehidupan. Saya mau buat sebuah contoh Amang Inang. Apa yang akan terjadi ketika musim kemarau itu datang? Pasti kekeringan akan terjadi. Tanah akan tandus. Tumbuhan tidak akan pernah tumbuh di sana. Hidup akan gersang. Ketika kekeringan itu akan terjadi, musim kering akan datang. Sudah pasti saudaraku, seorang petani pasti mengharapkan bagaimana supaya datang hujan. Karena bila kekeringan sudah sampai, sudah ada, tanah itu pasti retak-retak. Namun yang diinginkan dan dirindukan oleh seorang petani adalah turunnya hujan. Turunnya hujan itu akan menjadikan tanah yang retak itu kembali bersatu, menyatu. Dengan turunnya hujan itu saudaraku, maka tanaman yang ditanam pun di sana akan bertumbuh. Dan bukan hanya bertumbuh, tetapi juga berbuah. Hujan akan memberikan kehidupan. Hujan akan menyatukan tanah yang retak. Dalam konteks kehidupan rohani kita saudaraku, hubungannya dengan Roh Tuhan ya seperti itu. Kita akan mengalami kekeringan di dalam kehidupan. Hati kita akan tandus dan gersang bila kita tidak dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kita hanya asik membicarakan diri kita sendiri. Kita hanya asik membicarakan orang lain, mempersalahkan orang lain. Hidup kita tandus kalau tidak ada Roh Tuhan memenuhi kehidupan kita. Tetapi ketika hujan itu datang, turun, Roh Tuhan turun menguasai kehidupan kita, saudaraku, maka kita diubahkan dari yang tadinya tidak ada kehidupan sekarang menjadi sumber kehidupan bagi orang lain. Dari yang tadinya membuat orang gelisah, sekarang dengan turunnya Roh Kudus membuat orang menjadi tenang dan damai.
Itulah misi kita semua. Itulah menjadi ciri dari hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Sama seperti para murid, Roh saling memahami. Buat tu si dodong aku nak pedang di hatahon ibana alehu boto do. Ini luar biasanya. Si Botoroha tetapi bisa memahami. Tanpa diungkapkan, dia sudah mengerti dan memahami. Sama seperti seorang suami. Bila dilihat anaknya atau istrinya diam, dia tidak perlu berbicara banyak. Tetapi karena dia memahami, dia lantas melakukan sesuatu, memberikan penghiburan kepada anak atau istrinya. Karena dia memahami. Sekarang hidup kita bagaimana? Hidup gereja bagaimana? Hidup orang-orang percaya dalam konteks kini bagaimana? Apakah kita bisa saling memahami? Ketika orang lain kita lihat diam, apakah kita mencela? Apakah kita mencibir dia? Atau melakukan sesuatu yang membuat hatinya teduh dan damai? Molo dibereng amat tak susah. Merdala tuson, bahabu itu ina memahami. Haruna masan yang dia matau. Munang belam ditabai persoalan. Horan na mondar mandir do ver kumar kuho di si. Lu gabi soni gabi dibadai terus, ditekan terus. Sehingga karena tidak ada roh saling memahami, di sana kehidupan kita menjadi gersang dan kering. Mari kita saling memahami di dalam kehidupan. Pahamilah orang lain satu dengan yang lain. Itulah ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, saudaraku. Hari ini kita akan menahbiskan calon sintua di gereja kita. Ada 15 orang ini. Kita bersyukur kepada Tuhan masih ada orang yang selalu mau memberikan hati, pikiran, dan jiwanya untuk melakukan pelayanan menjadi sintua. Aidang murah gabi sintua. Memang tohodi dan murah. Karena terkadang mereka serba salah. Serba salah. Duduk salah, berdiri salah, berjalan cepat salah, berjalan lambat juga salah. Itulah melodok dalam bahasa Batak nungajak bartai. Nungajak bartabe. Terimalah itu. Jangan tolak, tapi terimalah itu semua. Tetapi bagaimanapun saudaraku, karena banyak harapan kepada kita sebagai seorang pelayan di tengah-tengah gereja, ada yang dirindukan supaya kita juga memiliki sebuah kualitas di tengah-tengah pelayanan. Bukan hanya melakukan, tetapi saudaraku, bagaimana kita melakukan karya yang menjadi kreativitas kehidupan pelayanan. Dan dalam komunikasi, ini sangat penting bagi kita, Amang Inang Parhaladu. Ingatlah dalam pelayanan kita, dalam komunikasi kita, terkadang yang penting bukan apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita mengatakan. Itu akan menjadi salah satu solusi ketika ada satu komunikasi yang macet dan tertunda. Ay buru sama dia kamang kay nang dua stop dakoto mang dapawa di ihuriana asing dui. Amang, di jamu muda da pertanyaan kada hari Rabu mang hari Kamis. Udah dibagi hata sohoni ngamar pikir amat tay do ilatay. Kalau dijawab salah, tidak dijawab juga salah. Alai meloro cara tak madok amang rak martangnya kita di jamu muda masih ol kami parhaladu rak martangnya di bagas muda. Olah mang toy mak naringga namang. Pasti itu dijawab. Bagaimana kita mengatakan? Bukan hanya melulu apa yang kita katakan. Di tengah-tengah kehidupan seperti inilah kita dimampukan Amang Inang calon sintua yang selama ini yang akan ditahbiskan. Kualitas dan pencurahan Roh Kudus akan memampukan Amang dan Inang untuk menyatakan pelayanan yang lebih baik di tengah-tengah gereja kita ini. Marlas niroh mahamu ate kamang kainang ate. Jala dikuhito di parbadia mahamunah makowasi ulaon pakowasio di huriata hakabibi jatuaringin
martang yang mahita. Wa malete ho kami ma dengan bahasa asini rohan aku jalo kami marhide na ginuhan ni ton di parbadia kami sa luna. Dang ya ditinggal huko kami. Todim to di parbadia madungani kami diganup ari, diganup tinggi. Jalan apa tauhon kami mangulahon nong pirasahamu tu kami ganup marsada-sada. Atong terpuji maho Tuhan mole ati rohana kami tuho. Homa namangguhi kami miyam maho di bagasak kami jala kami di bagasak ko asa marsangak warung marhiti kami sa lugar ruas nyuriam. Di bagasak Kristus Yesus. Amen.